Pemeriksaan konselor mengenai keberagaman budaya yang terdapat dalam masyarakat sangat penting untuk menentukan efektivitas layanan konseling, di mana salah satu sikap tidak etis konselor kepada konseli dalam konteks lintas budaya dan agama adalah konselor terkadang memaksakan nilai-nilai yang ada pada diri konselor pada konseli, di mana seperti konversi agama, sikap-sikap diskriminasi dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk menghadapi masalah etika konseling dalam konteks lintas budaya dan agama itu sendiri, maka perlu adanya kode etik profesional yang mengatur sebagai pijakan dalam melaksanakan konseling lintas budaya dan agama, di mana konseling multikultural adalah hubungan konseling yang merespon budaya yang memiliki latar belakang yang berbeda antara konselor dan konseli. Dan begitu juga konsep keadilan sosial, di mana hal ini menggabungkan responsivitas budaya dan pemahaman kekuatan budaya klien dan berfokus pada mengembangkan kekuatan, pemberdayaan dan advokasi. Definisi-definisi awal tentang multikultural hanya memfokuskan pada ras, etnisitas, dan sebagainya. Di sisi lain, para teoritis terkini lebih condong mendefinisikan secara terbatas pada variabel lintas budaya, di mana layanan bimbingan dan konseling multikultural bisa dilandaskan berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang berbasis kesamaan atas keberagaman dan pada nilai-nilai yang terdapat pada budaya bangsa Indonesia yang nyata dalam mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam kondisi pluralistik. Nah, hubungan konseli tidak terlihat sederhana karena setiap klien memiliki ciri khasnya masing-masing dari setiap budaya dan latar belakang mereka yang berbeda-beda, sehingga dibutuhkan pemahaman tentang konseling dalam proses konseling itu sendiri yang menggunakan layanan, di mana konseling ini menggunakan layanan konseling multikultural. Nah, konseling lintas budaya merupakan hubungan yang dibangun antara konselor dengan konseling. Namun yang membedakan dengan konseling pada umumnya adalah budaya yang melatar belakangi mereka. Artinya, dalam hal ini konseling yang digunakan adalah konseling yang berdasarkan kebiasaan dan budaya konseli itu sendiri. Nah, perbedaan budaya menuntut keterampilan konselor untuk lebih memperhatikan sikap dan perilakunya. Hal ini dikarenakan bukan hanya bagaimana permasalahan konseli tersebut dapat terentaskan atau dapat teratasi, namun juga bagaimana konseli dapat menerima konselor dengan baik. Tak jarang proses konseling terhenti dikarenakan hubungan antara konselor dan konseli yang tidak baik. Nah, di mana dalam hal ini terjadi bias budaya. Nah, bias budaya merupakan salah satu faktor yang melatar belakangi kegagalan dalam proses konseling itu sendiri. Hal ini dapat terjadi karena pemahaman terhadap budaya merupakan salah satu esensi yang terdapat dalam kode etik konseling, terutama kode etik dalam konseling multikultural. Nah, kepribadian individu dapat dilihat dari bentuk perilaku sosialnya. Perilaku tertentu dapat berdampak pada kepribadian yang terbentuk dari kebiasaan individu yang digambarkan pada budaya yang melatar belakangi mereka. Nah, di sini pertemuan budaya yang satu dengan budaya yang lain dapat menjadi faktor perubahan dalam budaya tersebut. Artinya konselor haruslah pandai-pandai agar tidak terjadi pertentangan antara budaya konseli dengan budaya konselor itu sendiri. Nah, studi konseling yang pada mulanya berasal dari budaya barat, saat ini sedikit banyak sudah mulai disesuaikan dengan budaya-budaya lokal yang ada. Nah, melihat kebutuhan dari budaya lokal itu sendiri. Nah, di sini sangat penting kualitas hubungan dalam konseling ditunjukkan melalui kemampuan konselor dalam kongruensi, empati, perhatian positif tanpa syarat serta menghargai konseling. Nah, dalam konseling multikultural,
Seorang konselor harus memiliki pemahaman tentang budaya, model pendekatan multikultural, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses konseling. Nah, beberapa pendekatan konseling multikultural meliputi model berpusat pada budaya, serta model integratif dan model etnomedikal. Nah, pentingnya kesepahaman latar belakang budaya antara konselor dan konseli, serta penentuan sikap bijaksana dan profesional dalam menghadapi situasi konseling menjadi faktor kunci keberhasilan konseling. Kode etik konseling multikultural menjadi acuan dalam menjaga etika dan moral konselor selama proses konseling berlangsung. Pemahaman dan pengaplikasian kode etik multikultural memerlukan pertimbangan yang sangat matang, di mana seorang konselor harus memiliki kesadaran budaya dan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai latar belakang konseling. Penentuan sikap bijaksana dan profesional dalam menghadapi situasi konseling juga sangat penting dalam mencapai kesuksesan konseling multikultural. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.